Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan saya Nurma, MC dalam kegiatan webinar siang kali ini. Kita masih menunggu peserta lainnya yang akan hadir bersama kita, mohon bersabar dahulu. Pastikan posisi mic Anda dalam posisi mute. Acara akan kita mulai sebentar lagi. This video will show you how you can swiftly navigate between tabs, view KPIs using the dashboard, and set up canned responses and scenario automations for yourself. Log in to your Freshdesk account as an agent. Use the navigation panel on the left to switch between various tabs, such as tickets, solutions, etc. in your help desk. Quickly create a new ticket, compose a new email, create a new contact or company by using the quick access dropdown available on the top right. Use the search icon to perform an instant search in your help desk and view results across modules all in one click. Never miss another notification and keep yourself constantly updated with Freshdesk's in-product notification. Look out for product updates, blogs, and webinar invites in the Explore tab, right inside your help desk. Click the login icon on the top right corner to enable or disable keyboard shortcuts for yourself, view and edit your profile settings, or to sign out when you're done for the day. Let's now look at the dashboard. You will notice that the Recent Activities panel shows up in a slider upon a click. You can use the dashboard to stay on top of metrics that matter to you. All the to-dos you've added on tickets and contacts will be displayed under the To-Do panel, giving you an overview of your daily tasks. From the hamburger menu, you can switch between the default and team dashboards created and made available for you in the help desk. When you click on any value from the scorecard widget or bar chart, it will open the corresponding ticket view. Clicking on the gear button from the navigation panel will let you create personal canned responses and scenario automations. This ends the overview of Freshdesk Mint. If you have any questions, feel free to reach out to Freshdesk support. This video will show you how you can swiftly navigate between tabs, view KPIs using the dashboard, and set up canned responses and scenario automations for yourself. Log in to your Freshdesk account as an agent. Use the navigation panel on the left to switch between various tabs, such as tickets, solutions, etc. in your help desk. Quickly create a new ticket, compose a new email, create a new contact or company by using the quick access dropdown available on the top right. Use the search icon to perform an instant search in your help desk and view results across modules all in one click. Never miss another notification and keep yourself constantly updated with Freshdesk's in-product notification. Look out for product updates, blogs, and webinar invites in the Explore tab, right inside your help desk. Click the login icon on the top right corner to enable or disable keyboard shortcuts for yourself, view and edit your profile settings, or to sign out when you're done for the day. Let's now look at the dashboard. You will notice that the Recent Activities panel shows up in a slider upon a click. You can use the dashboard to stay on top of metrics that matter to you. All the to-dos you've added on tickets and contacts will be displayed under the To-Do panel, giving you an overview of your daily tasks. From the hamburger menu, you can switch between the default and team dashboards created and made available for you in the help desk. When you click on any value from the scorecard widget or bar chart, it will open the corresponding ticket view. Clicking on the gear button from the navigation panel will let you create personal canned responses and scenario automations. This ends the overview of Freshdesk Mint. If you have any questions, feel free to reach out to Freshdesk support. Baik, kita akan mulai webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan rekan sekalian. Kita akan mulai webinar kali ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan dalam kolom chat dan nanti akan kita bahas dalam sesi Q&A. Dapatkan door prize berupa voucher OPPO senilai Rp100.000 untuk 3 orang terpilih.
Webinar ini didukung oleh Aptiknas, Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Event Cerdas, One Stop Digital Transformation Service, dan media partner biskom.web.it, portal IT dan media hukum. Di sini sudah ada Bapak Pangki Christian selaku Marketing Direktur dari PT Daya Cipta Mandiri Monitoring untuk dapat menyapa kita semua. Silakan Pak Pangki. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang rekan-rekan semua. Senang sekali bisa bertemu kembali dalam kegiatan webinar kita secara online. Dan ini kebetulan tema hari ini kita membahas terkait dengan right size ya, your service IT service management untuk retail industry. Memang menjadi challenge tersendiri buat teman-teman yang ada di industri retail, bagaimana mereka bisa menggunakan tools-tools IT service management. Nah, dari pengalaman yang mungkin teman-teman kita lakukan di DCM Group ini, kita ada beberapa use case bagaimana retail industry, khususnya yang memiliki banyak toko gitu ya, banyak tempat, mereka bisa menggunakan tools-tools seperti yang nanti pada hari ini kita akan bahas solusinya dengan menggunakan Fresh Desk ya, atau Fresh Service. Jadi, tapi nanti kita lebih banyak nanti mungkin bicara tentang Fresh Desk. Nah, di solusi ini cloud-based solution, jadi memang mungkin teman-teman perhatikan, saya kebetulan ada di salah satu cafe ini, Coffee Delicious, di apa namanya, Sinarmas Land Building. Jadi di sini juga saya yakin banyak sekali retailer yang similar ya, seperti ini, mereka punya banyak tempat, dan di tiap banyak tempat itu pasti punya kebutuhan untuk disupport ya, terkait dengan banyak hal ya. Yang umumnya pertama biasanya helpdesk. Ya, nanti kita akan coba belajar bersama apa saja yang mungkin ya ditemukan di dunia retail dan bisa dibantu oleh produk solusi seperti Fresh Desk ya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Silakan nanti apabila ada pertanyaan sampaikan di kolom chat. Kita akan bahas bersama setelah nanti presentasi dari Mas Yuri ya. Saya kembalikan ke Mbak Nurma. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Pangki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing presentasi yang akan disampaikan oleh Mas Yuri selaku Senior Engineer dari PT Daya Cipta Mandiri Monitor. Untuk waktu dan layarnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nurma. Selamat siang teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kali ini. Jadi judul dari webinar kita kali ini adalah Right Size Your IT Service Management for Retailers. Jadi bagaimana kita mendeliver support lah ibaratnya ya ke customer dari ujung tombak ITSM-nya. Jadi karena awal pangkalnya ITSM itu adalah helpdesk, nah jadi untuk saat ini kita lebih fokusnya ke bagaimana membuild sebuah helpdesk yang baik agar bisa mendeliver support yang baik kepada customer. Nah, jadi agenda kita pada kali ini adalah kita membahas tentang tantangan-tantangan dari segi customer service atau helpdesk, apa aja sih tantangan secara umumnya yang dapat kami himpun. Nah, lalu bagaimana penggunaan tools yang kami bawakan dapat menjawab tantangan-tantangan yang ada di dunia customer service. Nah, tantangannya apa aja sih? Jadi yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengikuti perkembangan dari dunia atau dari pasar yang berkembang saat ini. Jadi kalau misalnya kita perhatikan, yang kita tahu bahwa dulu kan perkembangan pasar itu dari kita harus ke store masing-masing untuk berbelanja gitu ya, untuk membeli barang. Nah, kalau setelah itu perkembangannya beralih ke online, dan di online juga masih menggunakan website gitu, jadi nggak seperti setelahnya itu yang dimana kita bisa dengan smartphone bisa di mana aja kita berbelanja. Nah, jadi perkembangan bisnis sudah semakin pesat seperti itu. Nah, tentunya juga di situ customer ingin support yang lebih, support yang bisa dijangkau dari
mana aja dengan mudah gitu. Misalnya kita bisa lewat telepon, sebelumnya lewat telepon atau email. Bahkan sekarang karena penggunaan dari sosial media begitu pesat, kita bisa melakukan memberikan support melalui media-media sosial seperti misalnya Facebook atau Twitter, dan mungkin WhatsApp supaya lebih memudahkan lagi karena maraknya penggunaan WhatsApp ya. Lalu berikutnya adalah bagaimana kita menyediakan support ke customer dengan tepat. Jadi sesuai dengan isu yang customer hadapi. Nah, itu nanti bisa dibantu oleh tools dan mungkin dalam penggunaan dari artificial intelligence atau bots. Jadi supaya customer juga lebih cepat untuk dapat support, mungkin kita bisa menggunakan bots atau artificial intelligence. Selanjutnya adalah bagaimana kita menangani customer dalam satu troubleshooting. Jangan sampai customer-nya itu selalu menjawab hal-hal yang sama yang sifatnya repetitif. Nah, itu pasti membosankan, kan, bikin mereka mungkin gak nyaman. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan fungsi helpdesk management. Jadi nanti mungkin akan dibantu oleh tools yang akan kita bahas. Berikutnya adalah bagaimana dalam penanganan isu yang dihadapi. Nah, jadi bagaimana kita bisa menciptakan kolaborasi, bisa menciptakan sinergi yang baik dengan tim, sehingga kita bisa mendapatkan informasi tambahan tentang isu yang terjadi. Karena ada kalanya eskalasi itu memungkinkan dalam customer service atau helpdesk dalam menangani isu. Nah, jadi gimana nih supaya lebih efisien dalam berkolaborasi antara satu sama lain? Nanti yang akan kita bahas. Lalu berikutnya adalah reporting atau feedback. Gimana kita bisa dapat feedback dari customer, apa yang harus ditingkatkan dari layanan kita, kekurangannya di mana aja, itu bisa nanti kita dapatkan. Lalu untuk tools yang akan digunakan saat ini adalah yaitu Freshdesk. Freshdesk merupakan aplikasi cloud-based yang menyediakan aplikasi untuk customer support. Jadi lebih fokusnya nanti ke customer support, dan di Freshdesk ini disediakan fungsi automation gitu supaya bisa membantu kita dalam mengerjakan satu isu. Nah, jadi karena penggunaan Freshdesk itu sudah semakin populer sekarang, jadi saya rasa aplikasi ini juga bisa nanti dapat membantu customer service untuk mendeliver support ke customer dengan efisien dan dengan tepat. Kita masuk ke permasalahan yang pertama atau tantangan yang pertama adalah bagaimana tentang kita mendeliver dari support yang kita berikan ke customer, bagaimana perkembangannya, media-media yang digunakan gitu. Jadi yang pertama itu adalah fitur omnichannel support dari Freshdesk itu sendiri. Jadi Freshdesk itu semakin perkembangan zamannya, kita bisa mendapatkan komplain atau isu atau pertanyaan dari user, dari customer melalui banyak media. Kita mungkin sekalian ditunjukkan demo aplikasinya. Jadi ini untuk aplikasi Freshdesk-nya. Nah, jadi bagaimana nantinya customer dapat melaporkan isu, kemudahannya itu lewat mana aja. Nah, ini kita bisa sediakan portal untuk customer atau misalnya widget. Jadi kita bisa naruh satu widget sendiri supaya customer bisa menghubungi kita kalau ada isu atau pertanyaan, atau melalui email, integrasi email dengan Freshdesk, email yang langsung otomatis jadi tiket, nanti tiketnya dilaporkan, atau melalui sosial media, yaitu Facebook, Twitter. Jadi kalau misalnya ada
message ke Facebook atau Twitter, atau kita di-mention di sosial media tersebut, otomatis akan masuk ke Freshdesk untuk dijadikan tiket. Dan nantinya isu atau pertanyaan yang dilontarkan di media sosial tersebut akan dijawab oleh tim teknis atau tim helpdesk-nya supaya bisa memberikan support kepada customer melalui sosial media. Lalu berikutnya adalah fungsi chat ya. Jadi chatnya ini apabila kita integrasi dengan Freshchat, nah kita bisa melakukan chat di aplikasi, atau mungkin yang lebih modern lagi, yang lebih up to date lagi adalah melalui WhatsApp. Jadi kita integrasikan Freshdesk dengan WhatsApp. Nanti customer tinggal WhatsApp aja tuh ke nomor yang kita sediakan. Kalau ada WhatsApp di situ akan muncul sebagai tiket. Nantinya akan dijawab atau dihandle oleh tim teknis yang bersangkutan. Nah, jadi itu ya. Jadi banyak sebenarnya tentang bagaimana memudahkan customer untuk menghubungi kita terkait dengan isu yang terjadi atau pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka lebih mudah mengakses atau mendapatkan support. Nah, berikutnya terkait WhatsApp mungkin saya highlight terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita menggunakan WhatsApp, kita mengintegrasikan dengan Freshdesk dengan WhatsApp. Di Freshdesk ini disediakan apps pendukung. Nah, jadi nanti kita tinggal sosial media. Jadi banyak apps-nya ya untuk memudahkan kita nantinya. Nah, tampilannya nanti seperti ini kalau untuk di WhatsApp. Jadi murni customer tinggal WhatsApp ke nomor kita, nantinya akan dihandle, akan jadi tiket ke tim helpdesk. Nah, tinggal percakapannya tinggal lewat sini aja, lewat Freshdesk. Nah, nanti percakapan di customer bisa dilihat di WhatsApp customer masing-masing gitu. Jadi lebih memudahkan customer dalam melakukan pertanyaan, dalam melempar pertanyaan atau melaporkan isu, dan memudahkan tim helpdesk-nya juga dalam menerima pertanyaan atau isu pada yang dialami customer. Lalu berikutnya untuk efisiensi terhadap pekerjaan kita. Jadi karena penggunaan aplikasi yang sudah modern ya, Freshdesk mengikuti perkembangan zaman, jadi pastinya memudahkan untuk tim helpdesk dalam mengerjakan suatu isu, misalnya sedang menghandle satu isu gitu. Lalu ada muncul isu yang lain. Nah, itu bisa dipastikan dengan mudah agar tidak terbengkalai, isu-isu yang dilontarkan yang lain tidak terbengkalai. Nah, misalnya contohnya ini dia lagi ngebuka satu halaman ya, dia lagi menghandle satu isu. Nah, lalu misalnya tiba-tiba ada isu lain yang dilaporkan oleh user. Nah, nanti akan dengan mudah dihandle oleh tim helpdesk-nya. Nah, nanti dia tinggal lihat chat. Nanti dari chat ini akan lebih mudah untuk menghandle jadi nggak perlu bolak-balik halaman, nggak perlu bolak-balik page. Jadi hanya dari satu jendela aja dia udah bisa menghandle lebih dari satu isu. Nah, itu pastinya membantu tim helpdesk dalam menerima atau merespon tiket-tiket yang masuk. Jadi untuk usernya juga nggak perlu nunggu lama untuk dapat respon, supaya mereka juga nggak bingung, nggak bimbang gitu ya. Nah, jadi Freshdesk itu memudahkan kita atau helpdesk untuk
merespon user. Nah, lalu berikutnya adalah menyediakan bagaimana kita bisa provide support kepada user atau customer selain hal-hal yang kita tentukan tadi. Nah, selain dengan misalnya frequently asked question ya gitu ya atau FAQ dari web portal, nah kita juga bisa melakukan self-service dari knowledge base. Jadi mungkin sebelum customer itu bertanya, nah kita mungkin sediakan satu knowledge base supaya untuk memudahkan user misalnya dalam step langkah-langkah apa yang harus dipersiapkan gitu. Itu kita bisa sediakan knowledge base untuk membantu user sebelum user itu membuat tiket kepada kita atau customer membuat tiket kepada kita. Nah, nantinya mungkin customer sebelum dia chat atau membuat tiket, mungkin dia bisa ke knowledge base dulu untuk melihat ini isu pernah dialami oleh orang lain nggak sih? Nah, bagaimana kalau misalnya pernah, bagaimana cara menanganinya? Nah, jadi nanti kita di knowledge base itu kita bisa bikin klasifikasinya atau kategorinya. Nah, nanti di tiap-tiap kategori itu ada subkategori, ada subfoldernya. Nah, misalnya contohnya general, frequency patient. Ini misalnya contohnya di payment, bagaimana paymentnya. Nah, itu nanti kita bisa buat satu knowledge base terkait isu-isu yang pernah dihadapi. Jadi bisa kita susun supaya memudahkan customer atau nanti mungkin memudahkan tim helpdesk untuk troubleshoot isu yang terjadi. Jadi dia tinggal nunjukin knowledge base, nah nanti tinggal usernya baca atau customer baca. Kalau customernya masih menghadapi isu, nah baru kita akan support lebih kepada customer. Tapi kita udah punya dasar lah ibaratnya bagaimana menangani isu yang mungkin berulang kali terjadi atau isu-isu yang umum dihadapi atau pertanyaan-pertanyaan yang umum dihadapi. Nah, itu bisa kita tempatkan di knowledge base-nya. Nantinya juga ini bisa memudahkan customer service atau helpdesk dalam memberikan support ke user. Jadi user nggak butuh lama dalam menunggu jawaban dari helpdesk. Tinggal kita kasih link artikel. Nanti customer sendiri yang akan melakukan petunjuk di artikel atau membaca artikel tersebut. Nah, kalau misalnya masih ada isu, baru kita bisa lanjutkan ke tim helpdesk-nya untuk menangani isu yang lebih lanjut. Kalau misalnya sudah di luar dari knowledge base tersebut. Jadi itu untuk bagaimana kita menyediakan support instan ya ke setiap customer. Jadi kita bangun dulu satu knowledge base supaya bisa menyediakan support yang instan kepada user. Nah, lalu berikutnya adalah bagaimana kita menyediakan automatic assignment. Ya, automatic assignment ini secara otomatis akan di tiket yang dibuat oleh customer itu bisa di handle oleh tim yang tepat gitu. Jadi kita bisa membantu kita untuk menyortir tiket yang masuk. Nantinya kita bisa menyortir dari misalnya dari web atau dari aplikasi WhatsApp gitu supaya nantinya jadi tiket. Jadi nanti tiket itu bisa di ke grup masing-masing, ke grup yang tepat supaya nanti bisa di handle oleh grup yang tepat itu. Jadi nanti bisa kita skenariokan automation-nya. Misalnya contohnya ini. Jadi nanti kita bisa atur isunya apa, kriterianya apa, timnya siapa. Nah, itu bisa kita tentukan nantinya. Lalu berikutnya adalah dashboard. Mungkin yang terpenting ini adalah dashboard ya. Di Fresh Desk ini kita sediakan dashboard untuk memantau kegiatan dari helpdesk udah sampai mana,
tiket yang diterima berapa, bahkan kita bisa melihat juga total satisfaction-nya atau tingkat kepuasan pelanggan dalam dashboard. Nah, di dashboard ini mungkin informasinya sudah cukup jelas yang disediakan oleh Freshdesk. Di sini kita bisa dapat informasi berupa tiket yang masih ongoing ya, yang masih dikerjakan berapa, yang sudah selesai berapa, nanti kita bisa dapat di dashboard dari Freshdesk-nya ini. Nah, mungkin bisa kita jadikan sebagai acuan untuk improvisasi nantinya, atau kita bisa jadikan laporan untuk hal lainnya ya gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa melihat tren tiket yang paling banyak yang tiket di hari apa. Nanti kita bisa bedakan juga dari kategori yang mana. Nah, lalu untuk satisfaction, apakah berapa banyak sih respon positif yang kita terima ya, itu bisa kita lihat laporannya ada di dashboard. Jadi kita bisa pantau, kita bisa tahu mana yang harus diimprove, apakah kita harus ada improvement dengan cepat atau tidak. Itu bisa kita dapatkan informasinya di dashboard. Jadi secara reporting atau secara kita melihat tampilan atau kita melihat kegiatan helpdesk kita, jadi secara umum kita bisa melihat di dashboard ini berapa saja yang sedang jalan, yang sudah selesai, dan bagaimana kepuasan pelanggan. Nanti bisa kita dapatkan di dashboard. Nantinya juga kita bisa melakukan custom dashboard sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nanti kita sesuaikan aja di yang ditampilkan di yang disediakan, widget-widget yang disediakan oleh Freshdesk. Jadi misalnya kita mau melihat time trend, mau melihat hal lainnya gitu, itu disediakan oleh Freshdesk. Jadi tinggal kita ngikutin kebutuhan kita apa aja yang mau kita tampilkan di dashboard. Atau kita mau bisa bikin baru dashboard, SLA. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan di dashboard sesuai kebutuhan kita. Lalu berikutnya adalah bagaimana fitur AI dan bots dalam membantu kegiatan helpdesk kita. Dalam menghadapi isu yang dilaporkan, disediakan fitur bots supaya bisa membantu agent dalam menangani masalah gitu. Jadi nanti bot ini bisa membantu kita, membantu agent atau technician atau helpdesk supaya menuju ke knowledge base yang dibutuhkan sebagai panduan untuk troubleshoot yang sedang dihadapi. Jadi saat berkomunikasi dengan customer, kita bisa mendeliver layanan yang tepat gitu ya. Nah, jadi nanti di sini, misalnya kita lagi membuka tiket gitu ya, kita bingung nih untuk helpdesk-nya, mungkin helpdesk-nya masih belum experience tentang isu yang ini. Nah, nanti kita bisa meminta bantuan dari bot. Di sini ada assist bot. Nah, kalau misalnya kita bisa menyusun bot ini dengan sedetail mungkin gitu ya, sekomprehensif mungkin, nah ini nantinya dapat membantu agent dalam menangani masalah gitu. Misalnya kita di sini dia menangani isunya apa, misalnya terkait apa, saya dipilih. Nah, nanti bot ini ya akan menjawab tergantung dari yang kita input ya. Nah, misalnya ini seperti ini. Nah, nantinya kalau misalnya kita kita membangun bot ini dengan baik, dengan detail, nah, nantinya kita bisa membantu agent supaya dapat knowledge base atau bisa dapat troubleshoot yang sesuai dengan yang dihadapi gitu. Jadi dia nggak kerja sendirian, jadi nanti bisa dibantu oleh bot itu sendiri. Nah, untuk
Dalam membangun botnya ini mungkin nggak sebentar ya, dan botnya ini pasti selalu berkelanjutan untuk kita bangun, mengikuti perkembangan dari isu yang terjadi atau perkembangan bisnis kita. Nah, ini contoh dalam membangunnya, jadi kita bisa bikin dialognya apa aja. Nah, nanti kita bisa bikin percabangan-percabangannya, kita bisa bikin logikanya dari dialog-dialog yang sudah kita input gitu. Jadi nanti mungkin bot ini sih pasti membantu ya dalam agent untuk menghadapi isu apabila kita bisa membangun satu bot yang benar-benar detail. Jadi kalau misalnya udah detail banget, nanti saya yakin bisa membantu kegiatan helpdesk supaya bisa lebih cepat mendeliver support ke customer. Nah, selain itu juga nantinya kita kalau misalnya kita menggunakan Freshchat, kalau misalnya Freshdesk-nya itu diintegrasikan dengan Freshchat, nah selain dari bot, selain dari kita usernya bisa komunikasi melalui chat, nah di botnya itu juga nanti kita bisa setting untuk customer. Jadi nanti di Fresh Service-nya, di Fresh Chat-nya itu kita bisa setting botnya ini untuk customer. Jadi akan membantu customer dalam menyelesaikan isu yang terjadi sebelum customer itu larinya ke helpdesk gitu. Jadi sebelum helpdesk yang membantu, jadi yang membantu pertama adalah bots di Freshchat. Itu apabila Freshdesk-nya ini diintegrasikan dengan Freshchat. Nah, kita bisa membangun bot di Freshchat untuk membantu user menghadapi isu yang terjadi. Nah, untuk membangunnya ini hampir sama ya, sama seperti bagaimana kita membangun bot di Freshdesk. Jadi kira-kira begitu untuk bagaimana kita bisa memberikan support ke customer menggunakan artificial intelligence atau bot. Dan tentunya botnya ini juga nantinya pastinya kita akan membangun secara kontinu gitu, jadi nggak akan putus-putus kita membenahi bot tersebut supaya kita bisa memberikan bantuan maksimal kepada helpdesk dan kepada customer supaya lebih mudah dalam mendapatkan support. Lalu berikutnya adalah untuk bagaimana kita menyediakan pelayanan prima ke customer. Nah, ada baiknya sih kita sedikit mempelajari customer tersebut ya. Jadi kita harus tahu ini siapa customer tersebut, apa saja isu mereka. Nah, jadi supaya mereka tidak perlu menjawab hal-hal yang sifatnya repetitif gitu. Jadi kita harus mempelajari customer saat mereka melaporkan isu. Nah, dari mana kita bisa mempelajarinya? Mungkin kita bisa pelajari dari history tiket yang pernah dia buat, atau history dari pertanyaan yang pernah dia buat. Atau kita bisa juga dari detail dari customer tersebut. Jadi nantinya dalam mendeliver tim helpdesk-nya itu bisa lebih fokus ke isu, bukan ke hal-hal yang sifatnya repetitif. Jadi nggak membuang waktu di pertanyaan-pertanyaan dasar. Jadi lebih fokusnya ke penyelesaian isu. Nah, untuk membantunya itu kita mungkin bisa melihat dari history tiket ya. Di history tiket yang sudah pernah dilaporkan oleh user, misalnya. Nah, di sini kita bisa melihat historinya apa aja. Jadi kita bisa tahu, oh ini customer pernah ngelaporin isu ini, dia pernah nanya begini. Nah, itu bisa kita lihat di sini
semua conversation juga kita bisa ngelihat di detail user. Nah, supaya kita ibaratnya lebih kenal lah, lebih kenal ke user, ini usernya seperti apa, gitu. Jadi kita nggak perlu nanya hal-hal yang lain gitu ya, yang nggak penting. Jadi kita bisa lebih fokus ke penyelesaian isu, gitu. Jadi Freshdesk ini memudahkan kita untuk nge-track isu-isu yang pernah dialami oleh customer. Jadi contohnya tadi, kita bisa melihat detail usernya apa, dia siapa sih, dia pernah isu apa aja. Nah, jadi mungkin kita dari situ sedikit banyak bisa tahu karakter atau customer atau detail customer. Nah, kita bisa pelajari dari history-historinya. Lalu berikutnya adalah dalam menangani isu, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan tim lain apabila kita membutuhkan informasi terkait isu yang dihadapi gitu. Soalnya kebanyakan case kan begini, customer tuh kalau misalnya lagi melaporkan isu atau bertanya, dia kan nggak ngelihat yang ditanya itu siapa, apakah beda orang atau enggak gitu. Yang dia tahu kan hanya saya butuh support. Nah, tinggal bagaimana supportnya itu bisa saya terima gitu ya. Nah, tentunya ini jadi tantangan tersendiri buat tim helpdesk. Bagaimana kalau misalnya dia butuh support dari tim lain. Nah, untuk membantu helpdesk dalam menangani itu, Freshdesk menyediakan fungsi collaboration yang bisa membantu helpdesk dalam bekerjasama dengan tim lain untuk melakukan troubleshoot issue gitu. Nah, di sini ada contohnya. Jadi nanti kita tinggal melihat di sini. Nah, di sini ada team message atau udah ada discussion. Nah, sini di discussion ini kita bisa mention orang atau tim yang kita butuh bantuan gitu. Misalnya ini nah, nanti kalau sudah kita mention, nah, tim lain yang kita minta bantuan akan melihat di halamannya apakah, nah ini ada contohnya. Nah nanti dia di sini ada permintaan untuk kolaborasi. Nah di sini nanti tinggal tim itu tinggal kerjasama di sini ya. Nah gitu, jadi untuk memudahkan kerjasama antar tim, disediakan fitur kolaborasi dari Freshdesk untuk memudahkan kerjasama tersebut. Jadi informasi yang didapat bisa lebih cepat, atau kalau kita misalnya mau ini melalui fitur collaboration, atau nantinya di notes tiket itu bisa kita sisipkan note kepada teknis helpdesk yang bersangkutan gitu. Misalnya ini contohnya. Nah, jadi nanti bisa berkolaborasi dengan tim lain di tiket atau di menu discussion yang tadi. Jadi ada banyak cara ya untuk koordinasi dengan tim lain sehingga memudahkan kita dalam menangani sebuah isu. Jadi nggak perlu dia eskalasi, nggak perlu dia telepon sana sini. Jadi nggak perlu menunggu lebih banyak waktu untuk mendapatkan
informasi ini, jadi bisa lewat aplikasi langsung untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim lain dengan mudah. Ini nanti ada apa namanya announce, ada pemberitahuannya, notifikasinya. Nah, nanti dia tinggal komunikasi di sini timnya untuk membantu tim lain dalam handle suatu isu yang dilaporkan gitu. Jadi kemudahan berkolaborasi ini menjadi salah satu keunggulan dari Freshdesk. Nah, lalu berikutnya adalah terkait dengan kepuasan pelanggan. Apakah customer itu puas dengan layanan kita? Lalu di mana kalau misalnya harus improve, di mana improvementnya? Nah, itu mungkin kita bisa, atau mungkin ada concern lain yang menjadi masukan dari customer untuk ditambahkan ke dalam pelayanan kita. Nah, itu bisa kita dapatkan informasi tersebut dengan memanfaatkan fitur feedback dari Freshdesk. Jadi kita bisa menerima feedback atau nantinya feedbacknya itu akan jadi laporan gitu ya, atau jadi akan muncul di dashboard. Lalu selain itu nantinya kita bisa konfigurasi feedbacknya tersebut apa yang dibutuhkan untuk kita supaya kita bisa improve lebih baik lagi ke depannya. Nah, itu nanti ada di sini. Di survei customer satisfaction. Nah, nanti di sini kita bisa konfigurasi pertanyaan-pertanyaan atau apa saja yang kita butuhkan untuk improvement. Nah, mungkin dari sini kita tanyain dulu overall gimana nih, apakah kami memuaskan atau enggak. Nah, range nilainya ini bisa kita tentukan, ada yang disediakan itu 3, 5, dan 7. Nah, lalu untuk ordernya, urutan ratingnya ya, ini bisa kita tentukan apakah dari buruk ke baik atau baik ke buruk gitu. Nah, kalau misalnya untuk pertanyaan ini kan jadi ada dua ini ya, ada 2 sesi. Jadi ini sesi yang pertama ini untuk keseluruhan, apakah sudah puas dengan keseluruhan layanan kami. Nah, ini bisa kita tentukan, bisa kita config di awal. Nah, lalu untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya, nah ya, di sini kita config-nya di sesi yang keduanya itu. Mungkin apa saja yang jadi concern kita untuk improvement, dan lalu kita juga bisa tuangkan di pertanyaan-pertanyaan berikutnya gitu ya. Ini kita bisa nambahin pertanyaan lebih dari 1. Nah, lalu untuk masukan dari user itu bisa kita tambahkan comment box di sini. Jadi mungkin ada ide dari customer yang bisa membantu kita meningkatkan improvement, atau memang itu dibutuhkan customer tapi belum kita tampilkan atau belum kita berikan supportnya. Nah, itu nanti bisa disampaikan customer lewat additional comments box ini. Jadi kita bisa tahu data, bisa tahu yang dibutuhkan customer itu dari sini. Nah, lalu untuk periode pengirimannya itu kita bisa mengirim setelah tiketnya itu selesai atau close, atau nanti agentnya sendiri yang secara manual untuk mengirimkan survei tersebut gitu ya. Jadi ini hanya untuk periode waktunya aja. Jadi intinya adalah supaya kita bisa dapat bagaimana kepuasan customer. Nah, itu kita disediakan fitur survei atau customer satisfaction supaya kita bisa dapat informasi apa saja yang harus diimprove, atau mungkin ada yang belum diimprove yang dibutuhkan customer. Nanti bisa kita gali dari customer satisfaction ini. Nah, selain itu untuk kegiatan helpdesk-nya sendiri
kita bisa mendapatkan dari report, dari modul report, dari analitik atau report, selain dari dashboard ya, kita juga bisa mendapatkan informasi tentang kinerja itu dari report. Dan jadi nanti di report ini kita bisa membuat report sendiri atau kita bisa menggunakan report-report yang sudah disediakan oleh Freshdesk. Saya rasa sih sudah komprehensif banget ya report-report yang dihasilkan sini. Tapi kalau kita misalnya masih butuh report yang lain, nah itu kita bisa buat di new report. Jadi ini misalnya contohnya, ya kita membuat apa, edit, nanti tinggal kita pilih konfigurasinya seperti apa. Kalau kita mau benar-benar kita mau baru, nah ini kita disediakan oleh widget ya, jadi kita mau tinggal pilih widgetnya apa saja yang mau kita tampilkan di report tersebut, apa bentuknya chart atau bentuknya teks, dimensinya seperti apa, besarnya gitu ya, itu bisa kita atur sendiri. Nah lalu yang mau kita tampilkan apa, di sini disediakan banyak pilihan untuk report-report yang nanti mau ditampilkan. Ya, jadi atau kita bisa nantinya untuk pengambilan report kita bisa menggunakan modul report. Nah di sini sudah disediakan oleh Freshdesk untuk report-report sesuai tipenya masing-masing. Misalnya untuk analisis di sini ada helpdesk in-depth. Kita bisa lihat bentuk reportnya seperti apa. Nah, ini nanti bisa kita email bentuk PDF-nya. Gitu, jadi sudah banyak template report yang bisa kita hasilkan dari kegiatan helpdesk kita. Jadi akan memudahkan kita dalam mengambil laporan atau report dari kegiatan helpdesk. Nah, lalu untuk kalau kita misalnya mau setiap bulan dikirim gitu ya, nanti kita bisa di sini disediakan schedule report. Jadi nanti report tersebut akan dikirim ke email kita sesuai periode report yang telah ditentukan gitu. Jadi di sini ada periodenya, mau harian atau weekly, kapan, weekly-nya setiap jam berapa, nah itu bisa kita tentukan. Jadi kita nggak repot-repot untuk mengambil, jadi otomatis dikirimkan ke email kita. Nah, lalu selain itu disediakan juga insight supaya kita bisa tahu sampai mana sih kegiatan helpdesk kita. Nah, di sini ada insight-insight-nya, berapa tiket yang diterima, dan di sini juga nanti kita bisa tentukan threshold-nya. Ya, jadi kalau misalnya dia mungkin melewati threshold nanti merah, nah ini mungkin nanti bisa kita jadikan bahan evaluasi apa yang harus ditingkatkan gitu. Jadi bisa didapatkan di Freshdesk ini. Jadi itu kesimpulannya isu-isu yang umum dialami oleh tim helpdesk, dari bagaimana kita menyediakan media untuk untuk customer, bagaimana kita menyediakan support dengan tepat, jadi customer tuh merasa terbantu dengan kita, ada bagaimana kita dalam menangani isunya, lalu bagaimana kita berkolaborasi dengan tim lain dalam troubleshoot issue untuk membantu customer, lalu bagaimana kita mendapatkan feedback dari customer tentang apa yang harus diimprove atau layanan-layanan yang dibutuhkan oleh customer. Jadi kira-kira itu kesimpulannya. Mungkin kita sekarang ke sesi pertanyaan. Saya kembalikan ke Mbak Nurma.
Silakan Mbak Nurma. Oke, terima kasih Mas Yuri atas presentasinya. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Mas bisa di stop dulu share-nya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama itu dari Pak Lutfi Rinanto. Ada 3 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, apakah bisa diintegrasikan untuk aplikasi, network, dan server jadi satu dashboard dan report daily-nya? Iya, kalau untuk mungkin untuk integrasi sih bisa ya. Cuma nanti media integrasinya itu yang mungkin lewat API atau lewat apps yang disediakan dari Freshdesk. Nah, jadi secara umum sih itu memungkinkan untuk integrasi dengan network monitoring. Ya, seperti itu Mbak. Oke, pertanyaan kedua nih Mas, masih dari Pak Lutfi. Bagaimana mekanisme eskalasi untuk handling problem? Apa bisa ketahuan root cause-nya suatu problem dari dashboard? Iya, kalau untuk eskalasinya sebetulnya disediakan SLA gitu ya. Jadi secara otomatis kalau misalnya ada isu kita tentukan SLA-nya sejam. Kalau misalnya dalam 1 jam itu tidak selesai, bisa otomatis eskalasi ke helpdesk yang lebih yang levelnya lebih tinggi di belakangnya gitu ya, atau layer keduanya biasanya. Nah, itu dimungkinkan. Tapi kalau misalnya kita untuk mencari root cause dari dashboard sih kayaknya fungsi dashboard bukan seperti itu. Jadi kita harus merunut dari history tiket. Jadi medianya sih bukan dari dashboard. Kalau di dashboard hanya untuk overview aja kegiatan helpdesk pada saat ini gitu. Begitu Mbak Nurma. Oke Mas, lanjut ke pertanyaan masih dari Pak Lutfi. Bagaimana skema license-nya? Apakah perpetual atau subscription? Kalau skema license mungkin Pak Panggi ya yang bisa bantu jawab. Pak Panggi? Jadi skema license-nya sih ya. Ada screen, bisa di-sharing nggak? Ini. Udah kelihatan ya? Oke, udah kelihatan kah? Sudah. Ya, sudah Ya, Pak. jadi dari segi Freshdesk sebetulnya dia ada pilihan 2 ya. Kalau kita lihat di atas ini ada yang namanya support desk, yang tadi Mas Yuri jelasin itu lebih banyak ke support desk. Kemudian ada omnichannel ya. Ini dan harganya juga terbuka di internet. Jadi kalau untuk yang support desk sebetulnya dia ada yang versi free-nya. Jadi silakan Bapak Ibu rekan-rekan kalau mau coba, ada seri yang yang free-nya gitu ya. Jadi ini hanya support sampai dengan 10 agent ya. Fitur-fiturnya tadi sebagian sudah ada yang disampaikan terkait dengan ticketing system, biasanya ini dipakainya ini. Nah, kemudian seri yang lainnya adalah seri yang dia sebutnya growth sama popular. Jadi ini ada angkanya per bulan ya. Hati-hati nih. Ada angkanya per bulan tapi di-bill-nya secara per tahun gitu ya. Per tahun. Jadi secara angka kurang lebih ini angkanya. Jadi silakan kalau nanti mau trial bisa coba ke versi yang ini. Ini yang paling banyak orang pakai juga karena 10 agent cukup sih ya. Kemudian ada yang kalau memang lebih nanti bisa masuk ke versi yang growth atau popular. Nah, di Indonesia ada beberapa customer yang memang memilih versi yang growth atau popular karena memang kebutuhannya sudah sampai ke sana. Apa beda dengan yang omnichannel? Ya tentu omnichannel ini akan jauh lebih banyak ya, karena ini tadi ada bot, kemudian ada incoming minutes-nya juga berbeda. Jadi bot biasa sih yang dipakai ya. Ini juga bisa connect ke WhatsApp dan sosial media. Jadi ini lebih advance. Kita
nggak bahas yang ini kebetulan, lebih banyak kita nanti tadi dibahas lebih ke support desk. Tapi nanti mungkin ada waktu kalau kita ada kesempatan kita bahas terkait dengan omnichannel. Jadi di sini ada yang growth omnichannel, pro omnichannel, ya mungkin ada yang enterprise yang paling advance ya. Nah ini penggunanya juga cukup banyak di Indonesia. Secara harga apakah ini apa namanya harganya apakah mengikat ini? Tidak. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ada kebutuhan nanti bisa dikontak ke kami, nanti secara pricing kita akan sampaikan ke best price-nya ya, karena ini harga yang dipublish di internet ya. Ya, mungkin itu yang saya bisa share, Pak Nurma. Oke, terima kasih Pak Pangki atas penjelasannya. Lanjut Mas ke pertanyaan Pak Irianto Ishak. Beliau kurang mengikuti dari awal nih Mas. Beliau bertanya, database-nya menggunakan apa? Kalau database-nya itu kurang tahu juga sih. Soalnya dia sifatnya kan cloud ya. Jadi mungkin kita nggak perlu memusingkan database-nya. Tapi kalau bentuknya apa sih belum tahu. Kami belum tahu juga. Gitu benar, Pak. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas. Apakah license-nya per user atau concurrent user? Nah, kalau ke license sih tadi sudah dijelaskan Pak Fangki ya. Per agent ya, per agent ya, dia sebutnya agent. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas dari Pak Ishak. Apakah helpdesk ini terintegrasi dengan data customer dan data penjualan? Misalnya ada komplain dari customer. Customer ini adalah platinum customer. Nah, bagaimana sistem ini bekerja dengan kondisi customer tersebut? Iya, tentunya kita nanti bisa menambahkan informasi custom ya di customer tersebut. Mungkin dari apakah dia termasuk VIP atau ada grade dari customer tersebut, itu nanti bisa kita tambahkan di custom informasi untuk customer. Jadi nanti itu bisa memudahkan kita juga dalam menentukan prioritasnya ya. Tapi itu memungkinkan sih untuk kita additional field untuk customer. Itu bisa sih. Ya, itu Mbak Nur. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Saya persilahkan. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya langsung. Oke. Mas, selanjut ke pertanyaan Pak Wabdullah. Pak Wabdullah Leon. Apakah Pressdesk memiliki fitur manajemen database pelanggan juga? Misal ada pelanggan yang akan menyampaikan keluhan via chat yang ada di website. Maka sebelum pelanggan menyampaikan keluhannya, si pelanggan akan disodorkan opsi untuk input ID pelanggan tersebut terlebih dahulu. Sehingga ketika mengelola tiket, pelanggan tersebut langsung diketahui bahwa berdasarkan ID pelanggan yang diinput, langsung diketahui bahwa pelanggan tersebut memiliki layanan A, B, C, dan E sesuai database pelanggan yang ada. Iya, kalau database pelanggan itu ada ya. Kita bisa setup dari awal atau kalau misalnya customer itu belum pernah melaporkan isu dan belum ada database-nya, kalau misalnya dia bisa melaporkan isu, itu bisa otomatis di-create dan bisa kita lengkapi juga. Nah, kalau untuk database pelanggan sih itu pasti ada. Selain database pelanggan, database company-nya juga ada ya. Kalau misalnya hubungannya dengan perusahaan, itu bisa dilengkapi juga database companies-nya. Jadi bisa dapat informasi detail juga company ini atau perusahaan ini usernya siapa aja, PIC-nya, nah itu bisa kita lengkapi juga. Begitu Mbak Nurma. Oke Mas Yuri, kita lanjut ke pertanyaan
Pak Alex Siregar. Ada 2 pertanyaan nih Mas. Yang pertama, apakah Pressdesk ada versi mobile app-nya? Dan apakah pada waktu submit tiket bisa memasukkan foto atau video? Ya, kalau untuk menyertai foto atau video pada saat pelaporan isu atau bertanya gitu ya, sebenarnya dimungkinkan, cuman tadi nggak sempat didemokan ya, karena fokusnya kan lebih ke bagaimana menjawab pertanyaan gitu. Tapi untuk menyertakan foto atau video itu memungkinkan, dan hal itu juga dimungkinkan lewat aplikasi mobile dari Freshdesk. Jadi misalnya kita belum melakukan integrasi dengan WhatsApp gitu ya. Nah, mungkin kita menggunakan mobile apps-nya. Nah, itu nanti di mobile apps-nya itu bisa kita lampirkan atau kita sertakan foto atau video dalam melaporkan isu atau mungkin dalam bertanya gitu. Jadi untuk mobile apps disediakan versi mobile apps-nya. Nah, lalu untuk foto dan video itu memungkinkan. Begitu, Mbak Nurma. Oke, Mas Yuri, lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas. Apakah pada waktu tim support handle tiket bisa di-hold tiketnya, misal masih menunggu approval atau respon dari user, sehingga tidak berimbas pada SLA tim support? Iya, seperti umumnya aplikasi helpdesk ya, tentunya disediakan untuk stop timer ya, atau mengganti status kalau misalnya butuh dilempar ke pihak ketiga gitu ya, jadi bukan tanggung jawab kita dan tiket harus di hold. Nah, itu dimungkinkan atau dimungkinkan gitu menurut. Oke, Mas, lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Mas, dari Pak Ahmad. Apakah dapat dilakukan integrasi dengan sistem yang sudah ada saat ini? Sistem yang udah ada apa nih? Sistem apa dulu? Kita harus ngeliat sistemnya dulu sih. Sistemnya itu apa? Lalu kalau misalnya integrasinya itu mungkin yang lebih kita lebih kita tekankan untuk integrasinya itu lebih ke ini ya, API. Kalau misalnya tidak disediakan apps yang mendukung Freshdesk. Jadi harus dilihat dulu integrasi yang digunakan, aplikasi yang saat ini digunakan itu aplikasi apa, integrasinya mau seperti apa, itu mungkin butuh diskusi yang lebih dalam lagi sebetulnya. Tapi untuk integrasi sih memungkinkan ya. Tadi sebelum sempat juga saya sampaikan untuk banyak apps yang mendukung untuk kegiatan helpdesk menggunakan Freshdesk. Jadi saya rasa integrasi itu pasti memungkinkan, cuman dilihat lagi integrasinya seperti apa yang diinginkan, lalu media integrasinya. Seperti itu, benar. Oke, pertanyaan kedua nih, Mas. Apakah kita bisa mengcustom reporting helpdesk untuk keperluan pelaporan internal maupun eksternal yang memiliki format khusus? Kalau untuk format laporannya sih itu bisa sih, tadi kan sudah saya contohkan bagaimana kita membuat, terus bagaimana kita create apa yang harus ditampilkan di laporannya gitu. Jadi memungkinkan kok. Gimana, Pak? Oke, Mas, ada satu pertanyaan lagi nih, Mas, dari Pak Ahmad Faizal. Apakah Freshdesk ini hanya support penanganan melalui via chat saja, tidak bisa menggunakan calling jika terjadi suatu terhadap pelanggan? Oh iya, untuk phone call sebenarnya support ya. Tadi cuman lupa saya sebutkan. Jadi di channelnya itu sebenarnya untuk telepon juga di support ya. Jadi nanti bisa diintegrasikan dengan teleponi di organisasi kita. Jadi lebih memudahkan lagi. Tapi untuk telepon sebenarnya harusnya sih sebenarnya support gitu. Tapi tadi mungkin lupa saya mention ya untuk telepon. Ya, gitu benar, Pak.
Oke, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan yang sudah masuk. Sebelum saya mengumumkan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO terlebih dahulu, kita akan mendengarkan closing statement dari Mas Yuri dan Pak Pangki. Silakan Mas Yuri, Pak Pangki. Ya, terima kasih untuk waktunya mengikuti kegiatan webinar kami pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami presentasikan hari ini mungkin bisa membantu dalam produktivitas organisasi atau perusahaan kita atau kegiatan dari tim helpdesk kita. Ya. Jadi itu aja. Terima kasih. Ya, jadi kalau dari saya mungkin lebih ke pertama mengucapkan terima kasih dulu untuk bisa hadir ya webinar. Saya tahu teman-teman mungkin sudah sibuk banyak bekerja lagi ya, jadi mungkin tidak banyak yang bisa hadir, tapi tetap ikuti berbagai kegiatan kita. Minggu depan kita ada banyak sekali kegiatan. Tanggal 21 itu kita ada event webinar cyber security 21 pagi, jadi silakan join. Kemudian 21 siangnya kita bahas tentang small size data center ya. Jadi temanya di bulan September ini kan infrastruktur. Jadi kita akan bahas tentang small size data center yang ukurannya kecil. Itu yang kita akan bahas bersama dengan Huawei. Jadi nanti saya nantikan kehadiran teman-teman untuk bisa kembali ikut dalam berbagai kegiatan kita di minggu depan ya. Itu saja Mbak Nurma, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan foto bersama-sama terlebih dahulu. Mohon untuk dapat menyalakan kameranya. Ayo, silakan buka. Iya. Oke, masih banyak belum yang menyalakan kamera. Ayo, silakan buka kameranya, kita foto bersama. Oh, Pak Farid udah senyum-senyum aja tuh. Oke, saya sampai 3, 1, 2, 3, sebentar. Silakan nyalakan kameranya, silakan. Oh iya, nanti apabila teman-teman ada yang tema khusus mau dibahas, nanti bisa email ke Event Cerdas ya, eventcerdas@gmail. Langsung aja, oh Pak, bahas tentang ini dong, gitu ya. Nanti kita cari narasumbernya. Oke, sudah Pak Pangki? Oh, sudah ya. Ya, silakan Mbak Nurma bacakan. Oke, baik. Saya akan membacakan 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO. Yang pertama Pak Irianto Ishak. Ada Pak Irianto? Pak Arianto. Ada Selamat, Mbak, makasih. Selamat ya Pak. Yang kedua Pak Wabdullah Leon, ada Pak Wabdullah? Hadir Mbak. Selamat ya Pak. Yang terakhir Pak Alexander Siregar, ada Pak Alexander? Ada Mbak. Selamat ya Pak Alex, selamat kepada 3 orang terpilih pemenang voucher OPPO, nanti akan kami hubungi setelah acara ini selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya, terima kasih Mas Yuri, terima kasih semuanya, sampai berjumpa di event kami selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semua, tetap sehat ya.